Polsek Kemuning Palembang berhasil membekuk Pemain kelompok polisi radikal turut yang menyerang langsung lokasi ditembak bukti karena penganiayaan Kebanyakan polisi korban ini berakhir Selasa. Halo warga-warga desa sekalian, kembali lagi bersamaku Pandawa Ricardo, dan pada kesempatan kali ini aku pengen ajak teman-teman sekalian untuk bahas mengenai kriminalitas yang terjadi di desa kita tentu saja. Tapi sebelumnya selamat hari Natal untuk teman-temanku yang merayakan. Sekarang jam 1 dini hari, ngantuk Pak asli. Tapi sebelum membuat video ini, nggak sengaja ngelihat berita tentang kriminalitas yang terjadi di daerahku. Teman-teman, seperti yang kita ketahui dan mungkin kita setujui dan sepakati bersama-sama bahwa bukan hanya kota-kota besar yang memiliki tingkat kriminalitas yang besar, tetapi juga desa cenderung lebih dikenal dengan ketidakamanannya karena tingkat kriminalitas yang begitu masif terjadi. Nah teman-teman, kenapa kejadian seperti ini marak terjadi? Apalagi kalau di daerahku di Sumatera itu terkenal bahwa setiap hari raya besar itu kita harus ekstra lebih waspada lagi. Karena pada saat perayaan hari-hari besar itu sudah bisa dipastikan tingkat kriminal yang ada di sana jauh melesat, sangat-sangat tinggi. Ada beberapa hal yang aku asumsikan melalui riset-riset kecil yang aku lakukan dan tentu saja melihat berita-berita yang berseleweran di media sosial bahwa kejadian seperti ini marak terjadi diakibatkan oleh 3 faktor penting. Berbicara mengenai hidup di bawah garis kemiskinan, aku dikelilingi oleh keluarga-keluargaku yang hidup di bawah garis kemiskinan. Teman-teman, kayaknya kita nggak bisa mengelak lagi dan nggak bisa meragukan lagi bahwa hidup di bawah garis kemiskinan ini sangat-sangat memberikan tekanan yang besar dan berat bagi individu seperti kita yang dimana sudah terdoktrin bahwa apabila kita tidak memiliki uang maka hidup kita tidak akan bahagia. Nah teman-teman, hidup di bawah garis kemiskinan ini membuat kita berpikir dengan sangat-sangat pendek, berpikir tentang kebahagiaan sesaat yang akhirnya membuat kita menderita selama-lamanya. Tapi teman-teman, tentu saja tidak semua kemiskinan selalu diimbangi dengan tindak kriminal atau kejahatan. Kemiskinan terjadi karena kita tidak mau berusaha untuk keluar daripada kemiskinan itu sendiri. So teman-teman semuanya, seperti yang banyak kita ketahui bahwa terlahir miskin bukan salahmu, tapi mati dalam keadaan miskin itu adalah 100% kesalahanmu. Selain daripada hidup di bawah garis kemiskinan, kurangnya mendapat akses pendidikan juga menjadi faktor yang penting dalam masalah ini. Kebanyakan kasus-kasus kriminalitas yang ada di desa diciptakan dari orang-orang yang minim mendapatkan akses pendidikan. Tentu saja kita tidak berbicara mengenai pendidikan ekonomi, tapi kita berbicara mengenai pendidikan ilmu sosial. Di mana seringkali orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kurang mendapat akses pendidikan cenderung tidak memikirkan keadaan orang lain. Baru tadi sebelum tengah malam aku baca berita bahwa ada kejadian di sebuah daerah di Sumatera Selatan. Seorang suami tikam istrinya sendiri karena marah ditegur saat bermain judi online. Kejadian ini sungguh sangat miris, sungguh sangat disayangkan, di mana pada zaman teknologi digital yang sangat modern ini kita masih memiliki banyak kekurangan dalam mengupgrade diri kita supaya memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki pengetahuan yang lebih cukup sehingga kita minim berempati kepada orang lain. Ketika kita hidup di bawah garis kemiskinan, tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, maka akan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk tetap miskin dan bodoh. Jangan anggap
apapun yang keluar di video ini sebagai hinaan, tapi anggaplah sebagai semangat untuk membakar api yang padam di dalam tubuh kita. Semangat untuk mengupgrade diri kita. Semangat untuk keluar dari ketertinggalan kita. Aku nggak tahu kalian setuju atau enggak. Ya, kalau kalian nggak setuju silahkan kalian bahas di kolom komentar, kita berdiskusi. Bahwa lingkungan yang mendukung untuk tetap miskin dan bodoh adalah hasil dari pohon kemiskinan dan buah minim pendidikan. Kalau kita tidak mencoba untuk mengupgrade diri kita, kita akan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sama seperti kita. Maka teman-teman, jadilah seekor singa yang mengaum kencang di tengah hutan. Bangunkan semua orang yang sedang tertidur di ketertinggalannya. Untuk anak-anak muda, gunakan peranan kalian sebaik-baik mungkin. Tidak peduli apapun profesi kalian, seberapapun usia kalian, jika kalian mengetahui kebenaran, jika kalian memiliki informasi yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat, tolong untuk disampaikan. Jadi teman-teman, setelah kita membahas permasalahan dan mencoba untuk mengidentifikasi masalah, menjabarkan apa saja penyebabnya dan apa saja yang mengakibatkan kejadian itu terjadi, maka saatnya kita untuk memberikan solusi. Solusi yang paling konkret yang kita butuhkan adalah perhatian dari pemerintah. Tolong untuk pengurus-pengurus desa, siapapun yang memiliki power dan suara yang didengar oleh masyarakat, tolong sampaikan bahwa kriminalitas yang ada di desa kita, yang ada di lingkungan kita, itu sangat-sangat merugikan dan tidak memberikan manfaat apa-apa untuk kita dan masyarakat yang lain. Bahwa masalah ini bukan masalah yang sepele, bahwa pendidikan yang ada di lingkungan kita itu sangat-sangat tertinggal, Pak. Mohon berikan edukasi secara mendalam, secara terus-menerus, sehingga bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian menjalankan peran yang sudah diamanahi oleh masyarakat dengan baik. Jangan gunakan jabatan kalian untuk mengeksploitasi kebodohan masyarakat. Jangan kalian menganggap desa kita berada di posisi yang tenang dan tanpa masalah. Kalau misalnya tidak mampu untuk melakukan gebrakan-gebrakan, tidak mampu untuk melakukan perubahan secara pribadi, maka libatkan kami anak-anak muda untuk mengerahkan segala apa yang sudah kami simpan di kepala kami, apa yang sudah kami dapatkan dari perjalanan-perjalanan kami, untuk kami sumbangkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami akan dengan senang hati untuk membantu. Selain daripada perhatian pemerintah, aku secara pribadi sangat berharap siapapun yang menonton video ini, siapapun yang merasa peduli dengan tempat tinggalnya, dengan orang-orang yang dicintai, tolong berikan edukasi untuk meningkatkan kualitas kita sebagai makhluk sosial. Aku jadi ingat ada kata-kata yang aku pelajari waktu di pesantren dulu. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Siapapun kita memiliki hak untuk saling mengingatkan satu sama lain. Jika kalian menganggap tidak ada orang yang bisa diandalkan, maka mulai dari diri kalian sendiri. Khususnya untuk masalah judi online, tolong teman-teman sekalian, tolong pelajari dampak-dampak dari judi online ini. Aku sendiri sangat menyarankan kalian untuk menggali lebih dalam, mengenali, sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat. Tonton videonya Bang Ferry Irwandi mengenai kasus-kasus judi online. Tolong. Jadi teman-teman, kayaknya udah cukup terlalu panjang dan aku nggak tahu ini membosankan atau tidak, tapi aku menyampaikan keresahanku. Teman-teman, kita adalah ujung tombak kemajuan desa kita. Kita harus menjadi insan yang kreatif. Kita harus ciptakan critical thinking. Kita harus bangun rumah-rumah diskusi di lingkungan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita mulai semua pergerakan dengan diskusi, dialog intelektual, dan rasa cinta sebagai landasannya.
Terima kasih sudah menonton dan jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk menanggapi, mengkritiki apa yang sudah aku sampaikan. Karena aku juga sama seperti kalian, orang-orang yang masih belajar. Jadi mari kita diskusikan semua masalahnya di ruang diskusi ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.